Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di pagi hari ini kembali kita dapat mendatangi salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan membahas satu tema tentang hadiah terindah setelah kematian. Hadiah terindah setelah kematian. Artinya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan manfaat, untuk bisa memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Hadiah yang bisa kita berikan kepada mereka. Mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, berada di alam kubur, tentunya sangat mengharapkan adanya mungkin pasangan hidup, atau anak, keluarga, orang tua, dan siapa saja dari kaum muslimin yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Karena mereka tidak lagi bisa beramal saleh. Alam kubur adalah alam di mana seseorang mendapatkan balasan kebaikan atau mungkin mendapatkan balasan keburukan. Dan mereka tinggal menunggu apakah ada amal jariah, amal yang terus mengalir kepada mereka, hasil dari perbuatan mereka sendiri selama di dunia, yang terus memberikan manfaat kepada mereka setelah mati. Atau mungkin bisa jadi ada amal yang mengalir kepada mereka pahalanya, manfaatnya, yang amal tersebut dilakukan oleh orang lain. Ya, kita tahu bahwa di hadis disebutkan setiap anak Adam ini, setiap anak cucu Adam ini, ketika mereka meninggal dunia, maka tidak bermanfaat amal yang mereka lakukan kecuali 3 perkara yang masih bisa tersalurkan dan terus mengalir kepada mereka, yaitu ilmu yang bermanfaat, atau sedekah jariah, atau doa dari anak yang saleh. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia itu meninggal dunia, terputus. Enggak bisa lagi beramal saleh, terputus. Karena di alam kubur itu bukanlah alam untuk beramal saleh. Beramal saleh itu di dunia. Ya, maka kita yang masih hidup ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbanyak bekal sebelum datangnya kematian, dan kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang yang setelah meninggal dunia. Apakah orang tua kita barangkali, ya, suami, istri, anak, dan lain-lain. Nah, inilah judul kita, hadiah terindah untuk orang yang sudah meninggal dunia, yang bisa kita persembahkan kepada mereka, ya, kita kirimkan kepada mereka, yang akhirnya mereka bisa selamat dari siksa kubur, atau mereka diangkat derajatnya oleh Allah di alam kubur, atau mereka semakin bertambah-tambah nikmatnya. Setelah mereka mendapatkan nikmat kubur, akhirnya Allah semakin menambahkan nikmat yang lain. Ya, demikian. Jadi inilah yang bisa kita lakukan sepanjang hidup kita, karena kita cinta
kepada orang yang kita inginkan agar dia mendapatkan manfaat. Ya, cinta, sayang, rindu, ya terutama orang-orang yang dekat dengan kita, terutama orang tua kita lah ya mungkin, atau pasangan hidup atau anak ya. Dan mereka inilah orang-orang yang selalu kita kirimkan, bukan hanya doa saja. Ada juga amal-amal yang lain selain doa yang bermanfaat untuk mereka. Nah, kurang lebih ada sekitar 8 atau 9 ya. Kurang lebih ada 9 amal yang bisa kita lakukan sebagai hadiah terindah setelah kematian. Hadiah terindah setelah kematian yang kita persembahkan, yang kita berikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. 9 amal ini bisa kita lakukan secara kontinu dan terus-menerus. Mudah-mudahan dengan izin Allah diterima dan akhirnya bermanfaat. Ya, ini bukti cinta kita, misalnya kepada orang tua. Kita cinta sama orang tua, kita sayang sama orang tua, kita rindu sama orang tua yang sudah meninggal dunia maksudnya. Lakukan ini. Lakukan 9 poin ini. Ya, karena ini adalah hal-hal yang bermanfaat, sangat bermanfaat untuk mereka. Tapi kalau kita tidak lakukan, ya tentunya kita bukan disebut sebagai anak yang saleh. Ya, langsung saja ya. Di antara amalan yang telah disyariatkan, karena ada contoh, ada dalil, ada keterangan yang sahih dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Yang pertama adalah kita bisa menghajikan atau mengumrohkan. Kita bisa menghajikan atau mengumrohkan yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Menghajikan orang yang sudah meninggal dunia di mana dia sebelumnya belum pernah berhaji, belum pernah berumrah. Kita yang masih hidup bisa menghajikan mereka. Dan orang yang melakukan ini adalah orang yang sudah berhaji dan berumrah terlebih dahulu. Misalnya orang tua kita belum berhaji sepanjang hidupnya, kemudian meninggal dunia. Padahal dia punya keinginan untuk berhaji, tetapi tidak punya kemampuan dari sisi harta barangkali, mungkin dia tidak punya kemampuan dari sisi materi ya dan lain-lain. Maka anaknya misalnya atau siapa saja, ya bebas ya, tidak mesti anak, bisa menghajikan orang tua tersebut. Tetapi dengan syarat orang tersebut, apakah dia anaknya atau kaum muslimin yang lain, sudah pernah berhaji atau berumrah terlebih dahulu. Dan pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Makanya kita sering dengar dengan badal haji ya, badal haji, membadalkan haji. Ya, ini adalah suatu amal soleh yang kita berikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan sampai, karena keterangannya ada. Di antaranya adalah, adanya seorang wanita yang pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai ayahnya yang sudah wafat dan belum pernah berhaji. Seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW tentang ayahnya yang sudah meninggal dunia dan ayahnya itu belum berhaji. Maka beliau SAW bersabda, hajikanlah ayahmu itu. Hajikanlah ayahmu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasul mengatakan, hajikanlah ayahmu. Boleh ya, kita menghajikan orang tua kita atau siapapun, yang penting kita sudah berhaji terlebih dahulu atau berumrah terlebih dahulu. Nah, ketika kita melakukan haji atau umrah tersebut dengan niat untuk orang yang sudah meninggal dunia, apabila kita lakukan dengan ikhlas dan kita juga tentunya melakukan ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka pahalanya sampai. Subhanallah. Orang yang berada di alam kubur akan merasakan manfaatnya dari amal soleh yang kita lakukan, yang kita persembahkan, yang kita hadiahkan kepada mereka. Yang penting amal tersebut memang disyariatkan. Yang penting amal itu memang ada keterangan yang sahih. Pernah diamalkan, pernah dipraktekkan, ya, pernah didakwahkan dan diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dan juga dari para sahabatnya. Maka dari antum sekalian, jamaah, ikhwan dan akhwat, barangkali sudah pernah berhaji, barangkali sudah pernah berumrah, maka keberangkatan yang kedua kali, ya boleh-boleh saja. Kalau memang kita ingin niat menghajikan orang tua kita yang barangkali belum pernah berhaji, atau berniat untuk mengumrohkan orang tua, atau mungkin siapa saja sebetulnya boleh. Ya, yang penting memang mereka selama hidupnya, ya,
tidak mampu untuk bisa berhaji, sampai mati tidak bisa berhaji. Mungkin sakit ya, atau mungkin karena faktor-faktor yang lain. Ada keinginan untuk berhaji tapi tidak bisa berhaji. Ya, demikian. Jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa. Dan disebutkan di hadis yang sahih bahwa pernah seseorang diangkat derajatnya di alam kubur. Seseorang diangkat derajatnya di alam kubur dan dia bertanya, dengan sebab apakah aku mendapatkan derajat seperti ini? Dengan sebab apa? Maka dikatakan kepadanya bahwa anakmu telah beristighfar untukmu. Anakmu membacakan istighfar untukmu. Artinya anaknya itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar orang tuanya diampuni dosa-dosanya. Dengan sebab itu ternyata diangkat derajat orang tuanya. Subhanallah. Itu baru doa. Ini berhaji. Haji itu bukan doa saja. Dengan sebab doa saja terangkat derajat orang tua di alam kubur. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Bagaimana ketika pada waktu itu adanya seseorang yang menanyakan kepada malaikat dengan sebab apakah dia mendapatkan seperti itu. Maka dikatakan kepadanya dengan sebab anaknya beristighfar untuknya. Beristighfar untuk orang tuanya, terangkat derajat di sorga. Di sorga juga ada, di alam kubur juga ada hadisnya. Dua-duanya ada. Terangkat orang tua di sorga derajatnya dengan sebab istighfar anaknya. Terangkat derajatnya orang tua di alam kubur dengan sebab istighfar anaknya. Baru istighfar saja sudah bermanfaat. Haji itu 5 hari jamaah sekalian. Tanggal 8, 9, 10, 11, dan 12. 5 hari, bukan hanya doa. Mabit di Mina, mereka berangkat di Arafah, mereka berangkat ke Muzdalifah, mereka melempar jumrah, mereka tawaf, sa'i, tahalul, berbagai macam aktivitas haji. Subhanallah. Maka ini peluang yang sangat besar, tapi tentunya bagi yang mampu. Karena haji mahal juga ya. Jangankan menghajikan orang tua atau orang lain Pak Ustadz, saya aja belum haji. Ya gitu kan ya, kadang-kadang kita juga belum haji. Maka jangan kita menghadiahkan hadiah terindah ini kepada orang yang sudah meninggal ketika kita belum berhaji. Baik, ini pertama. Hadiah pertama bagi yang mampu tentunya, karena Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, berhaji itu adalah wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Yang kedua, hadiah terindah setelah kematian, yaitu membayarkan fidyah hutang puasa Ramadan. Membayarkan fidyah hutang puasa Ramadan. Terkadang ada seseorang yang meninggal dunia dan dia belum sempat untuk membayar hutang puasanya. Ya, barangkali dia haid atau nifas, ya, maka tentunya wajib untuk mengqadha puasanya. Ini puasa Ramadan, puasa wajib. Atau orang itu sakit, atau orang itu safar, perjalanan keluar kota, tidak berpuasa, ya silakan. Jika memang berat untuk berpuasa, silakan berbuka bagi orang yang safar, tapi wajib untuk mengqadhanya. Nah, qadarullah, bisa saja kan dia meninggal dunia. Meninggal dunia dan belum sempat untuk mengqadha, membayar puasa Ramadannya. Nah, disinilah bagi orang yang hidup dari ahli warisnya, dari walinya, bisa membayarkan fidyah, bukan berpuasa. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Bukan berpuasa atas nama, dengan niat atas nama si mayit, tetapi cukup membayar fidyah. Kita dengarkan hadisnya. Hadis dari Amrah. Hadis dari Amrah, ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ibunya wafat dan masih punya hutang puasa Ramadan. Ya, ibunya wafat dan masih punya hutang puasa Ramadan. Apakah aku harus mengqadhanya? Ini sebagai anak, dia tahu ibunya belum bayar nih puasa Ramadan, belum mengqadhanya beberapa hari. Apakah aku harus mengqadhanya, membayar hutang puasa ibuku? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak perlu diqadha. Tidak perlu dibayar hutang puasanya, tapi cukup membayar fidyah.
Fidyah ya, dengan bersedekah atas nama ibumu pada setiap hari yang ditinggalkan dalam bentuk setengah sok, yaitu makanan yang diberikan kepada orang miskin. Ya. Sama seperti ini kan ya. Orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa atau orang yang sudah sakitnya menahun kan nggak bisa puasa tuh. Maka meskipun tidak berpuasa dia wajib untuk membayar fidyah. Ya, dan Allah menyebutkan fidyah itu arti memberikan makan kepada orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat untuk berpuasa di bulan Ramadan, berat, nggak bisa dia. Ya, karena dia memang sakit-sakitan yang nggak pernah sembuh. Karena dia orang tua yang sangat sepuh sekali, lemah, nggak kuat berpuasa. Nah, itu boleh dia tidak berpuasa sama sekali 1 bulan, tapi bayar fidyah. Ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Ya, 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali, atau nanti sekalian, barangkali seminggu sekali, ya, atau 2 minggu sekali dirapel di semuanya ya. Tahu dirapel? Tahu nggak dirapel? Bahasa apa nih? Agak bahasa asing. Ya, sekalian gitu loh. Jadi membayar fidyah. Begitu juga yang disebutkan oleh Aisyah di sini, bahwa anaknya tersebut tidak perlu untuk mengqadha puasa Ramadan ibunya, tapi cukup dia membayar fidyah. Berapa hari? Mungkin 5 hari. Ibunya belum sempat untuk membayar puasa Ramadan ya, yang pada waktu itu dia tidak berpuasa, mungkin sakit dan lain-lain, maka cukup membayar fidyah, artinya dia memberikan makan kepada orang miskin selama 5 hari. Karena 5 hari dia tinggalkan, berarti memberikan makan kepada orang miskin selama 5 hari. 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali. Atau mungkin sekalian 1 hari itu dia kumpulkan 5 orang miskin. Karena kan 5 hari kan, maka dia kumpulkan 5 orang fakir miskin, sekalian dia berikan makanan semuanya. Atau mungkin maunya per hari juga bisa. Intinya seperti itu yang fidyah. Nah, ini perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha selaras dengan perkataan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma berkata, jika seseorang sakit, apabila seseorang itu sakit di bulan Ramadan, lalu dia meninggal dunia. Sakit yang mengantarkan dia kepada kematian. Dan dia belum membayar puasa. Belum membayar puasa yang telah ditinggalkannya, maka cukuplah bagi walinya membayarkan fidyah dan ya, dengan memberikan makanan kepada orang miskin dan tidak membayarkan qadha puasanya. Demikian ya, ini perkataan dari Abdullah bin Abbas. Sama seperti Aisyah. Jadi ketika ibu kita, bapak kita, misalnya kita tahu bahwa ada berapa hari puasa Ramadan yang belum dibayar. Mungkin sakit, mungkin safar, mungkin haid, mungkin nifas. Ya kan wajib kan mengqadhanya nanti di luar Ramadan. Ternyata qadarullah meninggal dunia. Atau masih di bulan Ramadannya, masih di bulan Ramadan sudah meninggal dunia. Maka nanti walinya cukup membayarkan fidyah. Ya. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah. Beliau berkata, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, tidak diqadha hutang puasa mayyit ya, kecuali puasa nazar. Tidak diqadha hutang puasa mayyit kecuali kalau puasanya nazar. Berjanji kepada Allah, bukan puasa Ramadan ya, puasa nazar. Misal contoh, kalau saya sembuh, ya Allah, jika engkau sembuhkan aku dari penyakit ini, maka aku berjanji bernazar akan berpuasa selama 3 hari. Nah, itu bernazar, berjanji kepada Allah. Jika engkau sembuhkan sakitku, ya Allah, aku bernazar kepadamu akan berpuasa selama 3 hari. Nah, ini wajib. Ini bukan puasa Ramadan, ini puasa wajib yang lain. Nah, yang seperti ini, kalau seandainya dia meninggal dunia dan belum sempat menunaikan puasa nazarnya, maka dipuasakan oleh yang lain. Ya, tapi kalau Ramadan tidak. Ramadan cukup kalau ditinggalkan puasa Ramadan tersebut dan belum sempat diqadha dan kemudian dia meninggal dunia, maka cukup dengan membayar fidyah. Ini namanya hadiah terindah setelah kematian. Bisa dipahami ya? Ya, hadiah kita mengamalkan suatu amalan saleh yang dimana kita juga berpahala dan orang yang kita niatkan untuk kita hadiahkan itu mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, ini untuk puasa Ramadan cukup membayar fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan kepada
satu orang miskin, dan kita tinggal lihat berapa banyak puasa Ramadan yang ditinggalkan. Nah, adapun yang ketiga, amal yang ketiga, hadiah terindah setelah kematian, yaitu membayarkan hutang puasa nazar. Nah, sekarang baru puasa nazar. Membayarkan hutang puasa nazar oleh wali si mayit atau nazar lainnya yang sesuai syariat. Membayarkan hutang puasa nazar oleh wali si mayit atau nazar lainnya yang sesuai syariat. Ya. Berdasarkan riwayat dari Sa'ad bin Ubadah, pernah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, ya, Sa'ad bin Ubadah ini mengatakan bahwa sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Namun dia memiliki nazar yang belum ditunaikan. Ibunya meninggal dunia dan belum menunaikan nazarnya, janjinya kepada Allah. Sudah keburu meninggal dunia. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunaikan nazar ibumu. Tunaikan, kerjakan nazar ibumu. Ya, jadi si anak tadi melaksanakan apa bentuk nazarnya? Ya misalnya contoh, seandainya mungkin tadi saya katakan, mungkin ibunya pernah bernazar kalau dia sembuh, ya dia akan berpuasa selama 3 hari misalnya. Maka anaknya nanti akan berpuasa. Anaknya berpuasa selama 3 hari, menunaikan. Karena ini hutang kepada Allah yang mesti dibayar. Bentuknya nazar, berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, cukup membayar fidyah saja. Ya, ini perkataan dari sahabat yang cukup mewakili perkataan sahabat yang lain. Tetapi kalau puasa nazar, hendaknya dibayarkan. Betul-betul puasa. Mungkin bentuknya puasa atau mungkin nazar-nazar yang lain yang memang bisa dilakukan, maka ditunaikan. Ini kan contoh pertama mungkin puasa, mungkin ada juga nazar-nazar dalam bentuk yang lain ya. Tapi intinya bayarkan hutang itu karena dia berjanji kepada Allah, maka ditunaikan oleh walinya. Apakah begini mungkin, ya Allah, aku bernazar apabila aku punya rezeki, punya uang, aku ingin memberikan kepada orang itu, misalnya si fulan misalnya 1 juta. 1 juta misalnya. Ya, dan diketahui oleh walinya, diketahui oleh anaknya, diketahui oleh yang lain. Memang ketahuan, kalau nggak ketahuan ya kita nggak bisa kan. Kalau kita tahu, oh ibu pernah ngomong seperti itu, kalau rumah ini laku, maka saya ingin 2,5% saya berikan kepada masjid uangnya. 2,5% saya ingin bantu pesantren misalnya. Nah, ternyata qadarullah belum terlaksana. Ibu itu meninggal dunia, tapi dia sudah bernazar. Bernazar kepada Allah, berjanji kepada Allah. Nah, nanti ketika seandainya sudah meninggal dunia, belum juga terlaksana, ya, dan kemudian setelahnya baru terjual rumah tersebut, maka laksanakan nazar dari ibu tersebut. Di mana dia pernah ngomong bahwa 2,5% dari hasil penjualan rumah ini sudah dia nazarkan, dia janjikan kepada Allah untuk diberikan kepada fakir miskin. Ya, ini yang ketiga ya. Hadiah terindah. Jadi intinya apa sih bicaranya kita ini? Kita ingin mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Siapa saja dari orang-orang yang kita cintai, yang bisa kita lakukan untuk mereka, dan mereka pasti senang, pasti bahagia dengan kiriman-kiriman amal soleh yang kita lakukan. Dan kiriman amal soleh itu bermanfaat dengan izin Allah, karena ada keterangan dari dalil-dalil yang sahih. Yang keempat, hadiah terindah setelah kematian adalah segala macam bentuk amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh. Segala macam bentuk amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Kalau di poin pertama tadi, haji. Poin kedua, fidyah puasa Ramadan. Poin ketiga, membayarkan puasa nazar. Tapi di poin keempat ini secara umum. Secara umum. Masalah ini berkaitan dengan orang tua. Untuk orang tua bisa juga dengan menghajikannya, mengumrohkannya, membayarkan fidyah puasa Ramadan yang dia tidak mampu untuk dikerjakan karena kebetulan dia sudah langsung meninggal. Atau mungkin
puasa nazarnya, atau juga bisa mendoakan, sekedar mendoakan saja bermanfaat. Ini hadiah terindah dari anak yang soleh. Dan Rasul menyebutkan bahwa idza matal insan, apabila manusia itu mati maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Ilmu bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa dari anak yang soleh. Disebutkan solehnya, bukan sembarang anak. Kalau soleh berarti memang dia layak untuk dikabulkan doanya. Karena tidak setiap muslim itu dikabulkan doanya. Karena mungkin mereka salah dalam etika, tata cara, dan bagaimana berdoa yang benar sesuai sunnah. Meskipun niatnya ikhlas karena Allah, tapi salah. Ya, puluhan penyebab kenapa doa itu tidak dikabulkan. Mungkin dia enggak ikhlas, mungkin dia berputus asa, mungkin dia buruk sangka kepada Allah, mungkin dia enggak sabaran, dan lain-lain. Penyebab-penyebab doa tidak dikabulkan. Tapi kalau sudah dikatakan anak yang soleh, tentunya dia orang yang ikhlas. Anak yang soleh, tentunya dia sesuai dengan sunnah. Anak yang soleh, tentunya dia berilmu. Dia beramal. Layak doanya dikabulkan. Maka segala amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh untuk kedua orang tuanya seperti mendoakan, atau mengumrohkan, atau menghajikan, atau membayarkan hutangnya. Hutang, orang tua punya hutang. Ya, meninggal dunia dalam kondisi punya hutang, bayarkan. Atau menunaikan nazarnya. Barangkali orang tua punya nazar, hutang yang dibayar, dan ini hutang kepada Allah. Atau melaksanakan wasiat. Barangkali orang tua punya wasiat-wasiat yang sesuai dengan syariat ya. Selama sesuai dengan syariat, lakukan. Nah, orang tua mendapatkan manfaat dari perbuatan anaknya tersebut. Ya, atau mungkin bersedekah. Bersedekah atas nama orang tuanya. Sebagaimana disebutkan di hadis. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal", bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku matinya mendadak. Ibuku meninggalnya mendadak dan beliau tidak berwasiat. Aku mengira seandainya dia masih sempat berbicara, niscaya dia pun akan bersedekah. Maka apakah ia mendapatkan pahala? Ibuku ini mendapatkan pahala apabila aku bersedekah atas nama ibuku?" Maka beliau mengatakan, "Na'am, iya. Bermanfaat. Seorang anak bersedekah dengan harta yang halal tentunya ya, bukan harta haram. Bersedekah dengan harta yang halal, dengan niat yang ikhlas, ya, dia berikan kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkan sedekah, dan dia niatkan sedekah itu atas nama ibunya. Subhanallah, ibunya yang sudah meninggal dunia dapat manfaat, hadiah terindah setelah kematian. Berbahagia ibunya di sana. Bersedekah sesuai kemampuan. Tidak mesti 1 miliar ya. Kalau 1 miliar sih, antum bisa lah semuanya. Bisa nggak sih? Ya, sebut aja, gampang. Amin. Iya, bersedekah berapa saja, yang penting memang niat kita untuk orang tua. Ini masalah hadis tadi yang disebutkan berkaitan dengan seorang ibu. Ada lagi hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Sesungguhnya ayahku wafat." Ya, sekarang baru inna abi mata wa taraka malan. Sesungguhnya ayahku wafat dan meninggalkan harta. Ya, kemudian dikatakan bahwa dia tidak berwasiat. Apakah dosanya akan dihapuskan apabila aku bersedekah atas nama bapakku? Apakah dosanya dihapuskan apabila aku bersedekah dengan atas nama bapakku? Maka kata Nabi, "Na'am." Subhanallah. Di hadis pertama dikatakan, apakah bermanfaat apabila aku bersedekah atas nama ibuku? Iya. Yang kedua, apakah bermanfaat dihapuskan dosa-dosa ayahku apabila aku bersedekah atas nama dirinya? Dikatakan, iya. Berarti bermanfaat. Subhanallah. Bersedekah ya. Jadi bukan doa saja. Sedekah bisa, tapi kan saya orang miskin Pak Ustadz. Saya bukan orang kaya. Rasul nggak menyebutkan bahwa sedekah itu harus besar. Harus banyak. Tapi dikatakan sedekah dari anak yang penting tulus, ikhlas, bukan riya ya, bukan sum'ah, bukan ujub. Ya, pakai di syuting segala, masukin sosial media, Masya Allah, ingin dipuji oleh manusia, tidak bermanfaat itu.
tapi betul-betul sedekahnya karena Allah. Dan di hadis yang lain dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna ummi matat." Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Maka sedekah apakah yang paling utama untuknya? Sedekah apa? Maka beliau menjawab, yaitu al-ma, air. Sedekah air. Lalu Sa'ad menggali sumur dan berkata, sumur ini pahalanya untuk ibu Sa'ad. Dia berniat seperti itu. Ya Allah, sumur ini aku peruntukkan pahalanya untuk ibuku. Ibunya Sa'ad. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi marilah sama-sama ya kita bersedekah atau berdoa atau mengumrohkan atau menghajikan atau membayarkan hutang orang tua kita atau melaksanakan wasiatnya dan lain-lain, selama memang itu disyariatkan, dalilnya ada, disunnahkan, diajarkan, maka kita melakukan ini ya, supaya orang tua kita mendapatkan manfaat. Ya, orang tua yang sudah meninggal dunia, maka mereka akan berbahagia. Dengan doa saja, kalau doa diterima, terangkat derajatnya, diampuni dosanya. Hanya dengan doa. Apalagi kalau kita menggabungkan semuanya ini. Doa juga, bersedekah juga, umroh juga, haji juga, membayarkan nazarnya juga. Ya, kita membayarkan apa tadi? Fidyah juga. Ya, mungkin puasa Ramadannya belum dilaksanakan, tapi dia sudah keburu meninggal. Ini tanda-tanda, ciri khas dari anak yang saleh. Pasti dia akan sering, maaf ya, saya katakan ciri khas anak yang saleh. Pasti dia sering mengingat orang tuanya. Sering ingat kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup juga diingat ya, bukan berarti nggak diingat. Tapi yang sudah meninggal dunia tetap dia ingat. Kenapa? Inilah orang yang paling dia cintai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan setelah Rasulullah. Karena yang pertama Allah yang paling kita cintai dengan kecintaan yang tertinggi, terbesar dan teratas. Tidak ada kecintaan yang lebih dibandingkan cinta kita kepada Allah. Karena Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah, mengalahkan cinta yang lain. Dia dahulukan Allah dibandingkan yang lain. Yang kedua tentunya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kepada orang tua kita, ya. Baik, ini yang di poin keempat. Sekarang yang kelima, hadiah terindah setelah kematian yang bisa kita berikan manfaatnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kelima adalah doa untuk si mayit secara umum. Bukan hanya orang tua saja, tapi siapapun yang sudah meninggal dunia, ketika mereka wafat, maka kita mendoakannya. Di mana kita mendoakannya? Di mana saja. Terutama ketika sholat jenazah. Ya kan? Ketika kita sholat jenazah, yang kita sholatkan itu kan nggak mesti orang tua kita saja kan? Siapapun kaum muslimin, selama dia muslim ya. Kalau orang kafir boleh nggak kita sholatkan? Nggak boleh. Kalaupun kita paksakan diri kita untuk mendoakannya, sampai nggak doa kita? Nggak sampai, tidak bermanfaat. Istaghfir lahum wa la tastaghfir lahum. Kamu mintakan ampun kepada Allah untuk orang itu, atau tidak kamu mintakan ampun sampai 70 kali berdoa kepada Allah untuk orang kafir yang sudah mati dalam kondisi kafir, nggak akan manfaat. Allah nggak terima doa muslim untuk orang kafir yang sudah mati dalam kondisi kafir. Nggak bermanfaat, karena orang yang sudah mati dalam kondisi kafir dipastikan bahwa pasti demi Allah mereka mendapatkan siksa kubur dan siksa api neraka. Tidak ada manfaat sedikit pun bagi mereka. Ya, jadi ketika kita berdoa pada waktu salat jenazah, ya, atau ketika selesai penguburan, kita menguburkan mayit, ya, kita juga bisa berdoa di situ, karena Rasul pun berdoa ketika selesai menguburkan mayit, dan Rasul mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahul an yus'al. Mintakan kepada Allah agar si mayit ini diampuni dosa-dosanya dan diberikan keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, karena sekarang dia sedang ditanya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat belum pergi. Selesai proses penguburan, Rasul mengajak kepada para sahabat,
Mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk si mayit. Dan mintakan kepada Allah agar si mayit ini mendapatkan keteguhan untuk bisa menjawab. Karena kalau dia bisa menjawab, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, dan apa agamamu, dia bisa jawab. Ini fitnah, ujian kubur. Dia bisa menjawab semua. Maka dia akan mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur. Nah, disitulah peran kaum muslimin siapa saja. Jangan terburu-buru pulang ya. Selesai proses penguburan, doakan dulu si mayat tadi. Ya. Demikian. Kemudian ketika ziarah kubur, kita juga bisa ziarah kubur. Meskipun doa untuk mayit kapan saja dan di mana saja bisa. Di rumah juga bisa, di masjid juga bisa. Ya. Tapi mungkin kita bisa manfaatkan ketika pas ziarah kubur. Ketika masuk kuburan, ke areal kuburan, kita melangkahkan kaki dengan kaki kanan atau kaki kiri? Jamaah sekalian, masuk masjid kaki kanan atau kaki kiri? Masuk WC? Masuk rumah? Masuk kuburan? Apa sekaligus dua-duanya? Dua-duanya sekaligus, Pak. Gimana nih? Etikanya, adabnya gimana masuk kuburan? Kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Kok beda-beda sih jawabannya? Khilafiyah yang salah. Ini bukan waktunya untuk khilafiyah. Nggak boleh beda pendapat di sini. Kita sesuai syariat kan, masa masuk masjid kaki kiri. Kan nggak boleh. Harus kanan kan? Sepakat kan? Nah begitu juga masuk kuburan harus sepakat. Kiri apa kanan? Masuk kuburan. Kita ziarah kubur atau membawa mayit. Ya, kita bawa nih kan masuk kuburan nih. Kiri apa kanan nih? Apa dua-duanya sekaligus? Yang benar adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika masuk kuburan boleh kiri, boleh kanan. Boleh kiri, boleh kanan. Nggak ada petunjuknya, nggak ada hadisnya. Yang nggak boleh itu dua-duanya. Karena kalau untuk dua-duanya ini megang mayit ini, gimana dua-duanya kan nggak mungkin. Ya. Nah, jadi ziarah kubur seperti itu ya. Yang penting kita niat untuk ziarah karena Allah, kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kita berdoa ketika kita masuk areal kuburan. Lalu kemudian kita masuk lagi ke depan, lebih fokus kepada kuburan tertentu, barangkali kuburan orang tua kita. Disitulah kita mendoakan, kita menghadap kiblat. Berdoa menghadap kiblat. Kita tahu kan kiblatnya ke arah mana, dan orang yang meninggal dunia itu semua dimiringkan tubuhnya menghadap ke arah kiblat. Dan kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Sunnahnya seperti itu, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Dari situ kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia atau di waktu-waktu yang lain. Intinya di poin yang kelima ini, hadiah terindah setelah kematian berarti doa kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, siapapun mereka. Ketika ziarah kubur, ketika sholat jenazah, ketika selesai penguburan, dan lain-lain. Nah, ketika sholat jenazah, saya bahas di sini ketika sholat jenazah. Kapan kita berdoa untuk si mayit? Ketika takbir takbir pertama, Allahu Akbar, bacanya apa? Surah apa? Al-Fatihah. Takbir kedua, selawat. Takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah ini. Takbir keempat, kemudian salam. Nah, pada takbir ketiga, kita membaca doa untuk si mayit. Ya, dan ini disyariatkan, berarti mayit itu mendapatkan manfaat, hadiah terindah. Hendaknya doa yang kita panjatkan itu doa yang terbaik yang Rasul ajarkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqrib nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunakka thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Sampai di situ.
Sudah hafal semua? Selama ini kalau salat jenazah bacanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai situ. Ngomong lagi, sampai situ. Kacau. Kalau antum ngomong ketika itu sampai situ, batal, nggak boleh ngucapin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai situ aja. Nggak boleh, batal itu. Salatnya batal, nggak sah ya. Nggak usah disebutkan sampai di situ. Kenapa antum nggak hafalkan seterusnya? Kenapa? Kan ingin menyolatkan orang yang kita cintai ini. Orang tua kita, mohon maaf ya. Ibu kita misalnya meninggal dunia. Sebagaimana yang saya lakukan 4 tahun yang lalu. Tahun 2018. Ibu saya meninggal dunia dan saya jadi imam salat jenazahnya. Nah, kita bacakan itu sampai habis. Masya Allah, kalau kita sebagai anaknya, dengan ketulusan kita, dengan kesedihan kita, dengan keikhlasan kita, insya Allah besar peluang untuk dikabulkannya doa. Maka kita membaca doanya secara maksimal. Hafalkan ya. Nanti bulan depan dicek satu persatu. Dites ya, bulan depan ya. Kira-kira datang nggak nih? Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunakka ath-thabul abyadu minad danas wa ablilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhu min adzabil qubur wa adzabin nar. Ini Allahumma ighfir lahu untuk laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha dan seterusnya ya. Hafalkan ya ikhwan, ini hadiah terindah kita dan doa ini ketika di takbir yang ketiga ini boleh kita baca juga ketika ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur, misalnya kuburan orang tua kita atau siapa saja ya, lalu kita angkat tangan begini, kita mulai dengan tahmid tentunya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah itu kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi doa salat jenazah itu bisa juga kita baca ketika ziarah kubur ya. Demikian. Sekarang yang keenam. Yang keenam, hadiah terindah setelah kematian adalah membayarkan hutang. Membayarkan hutang si mayit. Membayarkan hutang si mayit. Dan membayarkan hutang si mayit ini boleh dilakukan oleh siapa saja. Tidak mesti anaknya. Kita ingin membantu kaum muslimin yang meninggal dunia, ternyata ketahuan dia punya hutang. Dan kita ingin beramal soleh. Amal soleh ini besar sekali pahalanya. Kita bisa membayarkan hutangnya dan bermanfaat untuk mayit yang sudah ada di alam kubur. Kalau mayit tersebut mati dalam kondisi masih punya hutang, apalagi dia sengaja untuk tidak bayar hutang, na'udzubillah. Ini bisa memberatkan kondisi dia ketika berada di alam kubur. Bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Beliau mengatakan bahwa seorang mayit bisa mengambil manfaat dari pelunasan hutang yang dilakukan oleh orang lain. Mayit itu mendapatkan manfaat. Dia punya hutang, dibayarkan hutangnya oleh orang lain. Sekalipun pelunasan itu tidak dilakukan oleh anak kandungnya. Ya. Kenapa? Karena pelunasan hutang ini bisa melepaskan azab. Terlunasnya hutang bisa melepaskan azab dan siksaan bagi si mayit. Kenapa seperti itu? Karena pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seseorang yang meninggal dunia, maka kemudian Rasul pun diminta untuk menyolatkan jenazah sahabat tersebut. Dan Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Ya, setiap jenazah yang disampaikan kepada Nabi SAW untuk disolatkan, maka Rasul bertanya terlebih dahulu, apakah punya hutang? Kalau punya hutang, Rasul nggak mau menyolatkannya. Disolatkan oleh para sahabat yang lain saja. Rasul nggak mau. Tapi kalau tidak punya hutang, baru Rasul mau menyolatkan jenazah tersebut.
Subhanallah. Lihat jamaah sekalian, masalah hutang nih berat ini. Rasul nggak mau menyolatkan karena Rasul mencela, mengecam orang yang mati dalam kondisi masih punya hutang. Makanya jangan gampang-gampang berhutang. Berhutang itu boleh. Kalau kepepet, darurat, terdesak, boleh. Tapi kalau menggampang-gampangkan dikit-dikit hutang, ya, berhutang terus. Bahkan istiqomah. Bahkan istiqomah dalam berhutang. Ini dihindarkan, ya. Nah, di sini ketika disebutkan bahwa si mayit ini punya hutang sebanyak 2 dinar. 2 dinar hutangnya. Ya, maka Rasul tidak mau menyolatkannya. Kemudian ada sahabat yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan bahwa, ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan hutang si mayit ini. Apakah benar seperti itu? Iya, aku yang akan membayarkan hutang si mayit. Maka Rasul pun menyolatkan jenazah tersebut karena ada jaminan adanya sahabat yang akan membayarkan hutang si mayit. Nah kemudian besoknya ditanya lagi, apakah engkau telah melunasinya? Ditanya lagi, apakah engkau telah melunasinya? Ditagih oleh Rasulullah, gimana nih? Katanya membayarkan hutang si mayit. Rasul sudah terlanjur mendoakannya, doanya Rasul kan makbul. Tapi Rasul nggak mau menyolatkan, tidak mau mendoakan orang yang matinya dalam kondisi punya hutang. Nah akhirnya Abu Qatadah pun ya membayarkan hutang si mayit. Dan ketika sudah terbayarkan, maka Rasul mengatakan, Al-an barodat jalattuhu. Ketika sudah terbayarkan 2 dinar tadi, Rasul pun mengatakan bahwa sekarang barulah kulitnya si mayit menjadi dingin. Setelah terbayarkan hutang, kulit si mayit menjadi dingin. Berarti sebelumnya? Ya, subhanallah. Kemudian juga ada di hadis yang lain, Rasul memanggil seseorang untuk memberitahu kepada kaumnya. Apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan? Apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan? Ya. Nah, ringkasnya adalah ketika itu Rasul memberitahu bahwa sesungguhnya saudara kalian yang sudah mati itu tertahan. Saudara kalian yang sudah mati itu tertawan atau tertahan karena hutangnya. Maka jika kalian mau, bayarkan hutangnya. Dan jika kalian mau, maka serahkan ia kepada siksaan Allah. Multiple choice. Bayarkan hutangnya, silakan, atau tidak dibayarkan hutangnya. Jika tidak dibayarkan hutangnya, maka kembali kepada siksaan Allah. Berbahaya ini ya. Maka hendaknya kita membayarkan hutang, dan kalau kita melunasi hutang si mayit, maka dia akan mendapatkan manfaat. Ya, terbebas dari beratnya kondisi yang ada di alam kubur, dan para ulama sudah menjelaskan bahwa seperti Al-Imam As-San'ani rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang akan tetap disibukkan dengan hutangnya walaupun ia telah meninggal dunia. Berat, sibuk dia di alam kubur. Dan hadis ini menganjurkan agar kita melunasi hutang sebelum meninggal dunia. Segera bayar ya. Bayar hutang ini, hati-hati. Ya, dan Rasul pun berlindung kepada Allah dari hutang. Coba jamaah dengarkan, Rasul berlindung kepada Allah dari dosa. Itu bisa dimaklumi, dosa kan, kita juga berlindung kepada Allah, jangan sampai kita berdosa. Tapi ketika Rasul berlindung kepada Allah dari hutang, kenapa begitu? Berarti ini memang kita, ya, jangan sampai menggampang-gampangkan hutang. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ditanyakan kepada Nabi SAW, mengapa engkau seringkali berlindung kepada Allah dari hutang? Rasul seringkali berlindung kepada Allah dari masalah hutang dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa dan hutang. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa dan hutang. Doa ini yang paling sering Rasul baca di antaranya setelah mengucapkan tasyahud akhir. Setelah innaka hamidum Majid, ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah sampai innaka hamidum majid. Sebelum salam, Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, ada lagi doa yang lain yang barangkali kita belum atau jarang mengamalkannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sering kali membacanya. Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Rasul berlindung dari hutang. Rasul nggak mau berhutang, meskipun beliau pernah berhutang 2 kali.
Tapi itu kondisinya kepepet ya, terpaksa. Pertama, dalam rangka untuk berperang, membutuhkan adanya unta. Ya, dalam rangka untuk membawa perbekalan. Yang kedua, Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya, baju perangnya, untuk ditukar dengan makanan. Karena makan, lapar. Gimana? Akhirnya terpaksa untuk berhutang dengan menggadaikan baju perangnya. Nah demikian. Tapi itu hanya kondisi yang betul-betul terdesak ya. Di kesempatan yang lain Rasulullah tidak mau berhutang. Jadi siapa saja yang melunasi hutang si mayit, maka bermanfaat untuk si mayit. Makanya kalau kita bawa jenazah ya ke masjid atau di tempat yang lain, biasanya sebelum disolatkan atau mungkin setelah disolatkan, atau mungkin setelah dikuburkan, dari pihak keluarga menyampaikan kepada yang hadir, mohon kepada jamaah barangkali ya mayit ini memiliki hutang tanpa kami ketahui, tolong datang kepada kami dan nanti kami akan lunasi hutang si mayit, kan begitu. Ya, kita sampaikan kepada kalian, bisa jadi kita nggak tahu ternyata mayit ini punya hutang, maka mungkin ada jamaah yang merasa bahwa si mayit ini punya hutang kepada dirinya, datanglah kepada ahli warisnya, datang kepada keluarganya, nanti keluarganya insya Allah akan membayarkan hutangnya. Demikian ya. Kemudian yang ketujuh, hadiah terindah setelah kematian, yaitu banyaknya orang yang menyolatkan. Banyaknya orang yang menyolatkan si mayit. Banyaknya orang yang menyolatkan si mayit. Si mayit ini tentunya bermanfaat, mendapatkan manfaat ya dari orang-orang yang masih hidup, bukan sekedar doanya saja, tapi juga banyaknya orang yang hadir untuk menyolatkannya. Berdasarkan hadis yang disebutkan bahwa ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablaghuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Tidaklah seorang mayit yang disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang. 100 orang yang menyolatkannya. Ya, subhanallah. Yang mana masing-masing dari mereka ya berdoa kepada Allah, memintakan syafaat bagi si mayit, melainkan syafaat mereka untuk si mayit diterima. Doa mereka diterima. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. 100 orang. Di hadis yang lain disebutkan 40 orang. Tidaklah seorang muslim yang wafat kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Maka Allah pun menerima doa mereka, syafaat mereka untuk si mayit. 40 dan 100 disebutkan jumlahnya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin menyolatkan jenazah, kalau bisa ketika kondisinya ya kita ketahui, kondisinya ramai, mudah-mudahan seperti itu, hadirnya kaum muslimin. Biasanya itu umumnya ramainya kaum muslimin untuk bisa menyolatkan jenazah, yaitu setelah sholat fardu. Setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya. Karena kaum muslimin ngumpul kan di masjid untuk sholat fardu kan. Nah setelah selesai sholat fardu, sholat jenazah. Begitu ya. Boleh-boleh saja sih jam 9 pagi, boleh jam 8, jam 10 boleh. Cuma biasanya kan kurang banyak ya. Kita inginkan kumpulnya itu banyak. Karena semakin banyak orang yang menyolatkan jenazah, insya Allah semakin bermanfaat. Hadiah terindah. Dan Rasul menyebutkan 40 orang atau 100 orang. Semakin banyak yang menyolatkannya, semakin banyak manfaat untuk si mayit. Ya, tapi tentunya yang menyolatkan ini ikhlas. Orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, yang tulus berdoa kepada Allah agar si mayit diampuni dosa-dosanya. Bukan karena mengharapkan amplop. Pakai kol-kolah di situ. Amplop. Iya, ada kan orang seperti itu? Ada. Kalau nggak dikasih amplop, nggak mau menyolatkan. Ini pernah terjadi. Saya pernah di Jakarta menyolatkan jenazah keluarga saya. Ya, di Jakarta, lalu kemudian kita datang, jumlahnya banyak, ramai di masjid. Kemudian mohon maaf, diumumkan ternyata oleh pihak keluarga di sana, kaum muslimin sekalian mohon maaf, ya, nanti kita sholat jenazah untuk si mayit dan mohon maaf kami nggak bisa memberikan amplop.
kepada yang sholat jenazah. Rupanya di lingkungan situ sudah terbiasa memberikan amplop kepada semua orang yang sholat. Nanti dikasih itu. Diumumkan dulu. Apa yang terjadi? Satu persatu mereka meninggalkan masjid. Subhanallah. Tinggal sedikit. Tinggal sedikit ini saya langsung menyaksikan. Tinggal sedikit yang mau menyolatkan. Karena di situ memang sudah terbiasa. Oh, nggak ada amplopnya. Mereka pergi. Meskipun ramai, tapi tujuannya amplop. Tuh ada kol-kolahnya di situ. Nggak bermanfaat doa yang mereka panjatkan. Subhanallah. Dan saya pernah juga di Keramat Jati sini. Tahu di Keramat Jati ya? Ketika ada yang meninggal dunia, orang yang saya kenal, saya datang juga di situ. Subhanallah. Saya sebagai makmum, imamnya dari mereka. Ketika saya lagi sholat jenazah, tiba-tiba ada orang dari mereka yang memberikan amplop di baju kita masing-masing. Lagi sholat. Saya baru baca, Allah maghfirlahu warham. Masukin amplop. Apa ini? Ini nyata loh. Bukan hoax ini. Lagi sholat. Kita kan lagi fokus kan, baca setelah takbir ketiga, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi. Tapi ada orang lain yang memang diutus oleh mereka, berjalan dari saf ke saf itu masukin amplop ketika sholat. Supaya lebih kencang lagi doanya. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Apa ini ya Allah? Mana mungkin kita bisa khusyuk kan? Akhirnya kan saya juga kaget. Masukin apa nih? Bom atau apa? Saya juga lihat, oh amplop. Mungkin yang buka juga, oh 20.000. Ada yang buka juga mungkin 20.000 ternyata ya. Subhanallah, kok bisa ya seperti itu ya? Yang pertama kejadian di sana, di mana daerah, Palmerah ke sana tuh apa namanya Pak? Roblong ya. Itu yang hilang itu pada enggak semua tempat ya tentunya. Ini kejadian nyata di keluarga saya pada waktu itu di Roblong. Nah satu lagi Keramat Jati. Subhanallah, membagikan amplopnya itu ketika sedang sholat. Itu kan enggak benar. Bagaimana kita bisa mengharapkan doa tersebut akan diterima oleh Allah? Bisa jadi terganggu keikhlasan kita kan? Subhanallah. Ya ini terjadi ya. Maka hati-hati jamaah sekalian. Kita bicara tadi 100 orang atau 40 orang, tentunya mereka-mereka yang ikhlas, yang tulus. Bahkan Nabi mengatakan tidak mempersekutukan Allah. Dengan jumlah sebanyak itu bisa memberikan manfaat kepada mayit. Makanya jangan kaget kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, ya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di kota Madinah, itu bisa dikatakan setiap waktu, selesai 5 waktu ada sholat jenazah. Selesai sholat subuh nih, kalau kita kan nggak ada di sini ya, jarang banget lah. Di sana selesai sholat subuh tiap hari ada sholat jenazah. Selesai sholat zuhur, sholat jenazah. Selesai sholat asar, sholat jenazah. Selesai sholat maghrib, sholat jenazah. Selesai sholat isya, sholat jenazah. Setiap waktu. Ada kan banyak yang meninggal tuh. Disolatkan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadi sehari itu kita bisa 5 kali sholat jenazah. Di sini kan jarang-jarang kan. Ya, makanya kita nggak hafal doanya. karena jarang-jarang kita pun nggak pengalaman juga jadi jenazah kan. Kita belum mati juga. Ya subhanallah. Baik. Yang ke-8, hadiah terindah setelah kematian. Yang ke-8, hadiah terindah setelah kematian yaitu persaksian. Persaksian bahwa mayit ini orang yang baik. Bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia akibat dari adanya persaksian dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Di antara hadisnya adalah Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu ahli abiyatin min jiranihil adnain." Tidaklah seorang muslim itu meninggal lalu dipersaksikan, ya, meninggal dunia seorang muslim lalu dipersaksikan oleh 4 orang penghuni rumah dari tetangga terdekatnya. 4 orang penghuni rumah dari tetangga terdekatnya memberikan persaksian bahwa mereka tidak pernah mengetahui dari si mayit kecuali yang baik. Ini orang baik, Masya Allah. Ya, dia sering ke masjid, dia sering memberikan sedekah, memberikan infak dan lain-lain. Maka Allah pun akan berfirman, aku terima persaksian kalian tentang si mayit dan aku ampuni dosanya yang kalian tidak mengetahui. Subhanallah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ibn Hibban, hadis dari Anas bin Malik
tercantum dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib. Ya, sekali lagi, tidaklah seorang muslim meninggal lalu dipersaksikan oleh 4 orang tetangga terdekatnya. Tetangga terdekat memberikan persaksian. Ya, kenapa tetangga terdekat? Karena biasanya umumnya yang paling tahu tentang kita siapa? Ya tetangga kita biasanya umumnya seperti itu. Mereka memberikan persaksian bahwa ini orang baik, Masya Allah. Orang yang suka bersedekah, berinfak, orang yang soleh, orang yang soleha, suka ke masjid dan lain-lain. Akhlaknya baik ya. Maka persaksian itu bermanfaat. Dengan adanya persaksian ini, Allah ampuni dosa si mayit. Ya. Ini persaksian yang tulus. Bukan dipaksa-paksa. Bukan disuruh-suruh. Tapi memang spontanitas. Dia mengatakan memang mayit ini baik, Masya Allah, kita bersedih, dia meninggal dunia ya. Ini orang-orang baik ini, Masya Allah. Banyak orang yang nangis dengan kematiannya. Kenapa? Dia banyak kebaikan untuk masyarakat, untuk umat, dan lain-lain. Ya, demikian ini salah satu hadis yang mewakili hadis-hadis yang lain juga banyak ya. Intinya adalah persaksian itu berdasarkan spontanitas dari orang yang mengetahui tentang si mayit, yang mengetahui. Tapi saat ini ada kondisi yang berbeda. Ya, di masyarakat kalau kita sudah selesai salat jenazah apa tuh? Ada ajakan himbauan dari si imam, isyhadu bi annahul khair. Isyhadu bi annahul khair. Saksikanlah bahwa dia orang baik. Baik, kita enggak kenal siapa dia, namanya siapa, tinggalnya di mana. Tapi kita diajak. Bahkan ucapan bahasa Arab itu pun kita nggak tahu terkadang. Orang-orang ucapin apa tuh, apa artinya nggak tahu juga. Khair, ngikut aja khair. Meskipun kita tahu juga artinya, tapi kita nggak tahu jenazah ini tinggal di mana, baik apa tidak, akidahnya, baik atau tidak, ibadahnya, cara beragamanya, kita nggak tahu. Tapi begitu fenomena yang terjadi di masyarakat, hal seperti ini tidak ada tuntunannya. Tidak ada contoh dan dalilnya. Di zaman Nabi SAW dan para sahabat dan generasi-generasi berikutnya tidak ada. Yang ada itu adalah yang ada di hadis, ya, spontanitas dari kaum muslimin aja. Mungkin tetangganya, mungkin keluarganya, mungkin temannya, mungkin kerabatnya, spontanitas. Masya Allah, dia orang yang baik, dia orang suka bersedekah, dia begini, spontanitas. Rasul pun mengatakan demikian. Umar bin Khattab pun mengatakan demikian. Radhiyallahu an. Jadi nggak ada yang namanya mengajak dan menghimbau dan ritual ini dipertahankan dan dipraktekkan ya di mana-mana. Subhanallah, ini suatu hal yang sebetulnya tidak boleh kita kerjakan ya. Jadi bukan dipaksa ya, tapi ada spontanitas dari hati yang tulus. Begitu selesai sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka langsung mayit itu dibawa ke kuburan. Ya, bukan lagi dengan Al-Fatihah. Langsung aja Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah semuanya. 30 juz ya, kapan diantar mayitnya itu. Ya. Baik, yang terakhir yang ke-9. Yang ke-9, hadiah terindah setelah kematian. Yang ke-9 adalah melaksanakan wasiat mayit jika ada yang tidak bertentangan dengan syariat. Melaksanakan wasiat dari si mayit jika ada yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bermanfaat. Wasiat ya dari si mayit. Ada riwayat dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dia berwasiat kepada anaknya agar nanti 100 orang budak dimerdekakan untuknya. 100 orang budak. Masya Allah, ini orang kaya raya. Dia berwasiat. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia, jika dia muslim, matinya sebagai dia muslim ya, maka merdekakanlah budak untuknya, karena itu wasiat. Ya, dan bersedekahlah untuknya atau berhajilah untuknya, karena pahala itu akan sampai kepadanya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ya, dia berwasiat 100 orang budak dimerdekakan kalau dia meninggal dunia. Kata Nabi, kalau memang dia muslim, maka merdekakan. Itu bermanfaat. Merdekakan 100 orang budak itu,
dan kemudian bersedekahlah untuknya dan berhajilah untuknya karena pahala akan sampai kepadanya. Nah, inilah jemaah sekalian kurang lebih yang kita ketahui ya. Ada 9 amalan yang bermanfaat, hadiah terindah, terbaik yang bisa kita persembahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Siapapun dari kaum muslimin, mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah berada di alam kubur, tentunya sangat menunggu ya kehadiran hadiah-hadiah yang kita kirimkan kepada mereka, dan ini semua berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mempersembahkannya dengan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Nah, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di kampung kami bila ada yang meninggal dunia, maka cara mensolatkan mayit tidak secara sekaligus, tapi secara kelompok sesuai kehadiran. Apakah dibolehkan? Boleh-boleh saja. Barangkali ada yang datang langsung menyolatkan, setelah selesai menyolatkan langsung pulang. Karena dia mungkin mau kerja lagi di kantor, ada aktivitas lagi ya. Dia nggak bisa menunggu sampai waktu yang kita rencanakan. Misalnya, mayit ini akan disolatkan setelah selesai sholat zuhur misalnya. Dia nggak bisa, karena ada acara, ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Dia datang jam 7, jam 8 pagi. Ya selama mayit tersebut sudah dimandikan, sudah dikafani, ya maka boleh-boleh saja. Dia sendirian menyolatkannya, boleh. Mungkin dia sendiri, 5 orang, 10 orang, boleh. Setelah itu dia pergi dan tidak bisa menunggu sampai zuhur, ya silakan. Tapi kalau andai kata bisa sekaligus, maka itu mudah-mudahan lebih baik karena ada jumlah tadi 40 atau 100 orang. Apakah diperbolehkan jenazah disolatkan lebih dari 1 kali oleh jamaah yang berbeda? Karena waktu takziahnya berbeda. Boleh saja, nggak masalah. Mau di pagi boleh, siang boleh, sore boleh. Intinya selama jenazahnya masih ada. Ya, kita boleh menyolatkannya. Mungkin ada orang yang bisanya di pagi hari. Barangkali disepakati akan dikuburkan nanti setelah asar. Ya demikian ya, boleh-boleh saja. Kalaupun ternyata tidak keburu, kita dari Bandung nih, jenazah di Jakarta. Dari Bandung, nggak keburu, sampai Jakarta ternyata sudah dikuburkan. Nggak sempat kita sholat jenazah di masjid. Bagaimana caranya? Ada alternatif, kita boleh sholat jenazah di kuburan. Rasulullah pernah mempraktekkannya, sholat jenazah di kuburan. Adanya marbot masjid, seorang wanita kulit hitam. Dia meninggal dunia, dan Rasul tidak diberitahu bahwa dia meninggal dunia. Maka Rasul setelah tahu, maka Rasul mendatangi kuburannya, dan Rasul sholat jenazah di kuburan untuk wanita tersebut. Subhanallah. Dan sholat jenazah satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan. Ya, sholat jenazah aja, nggak boleh sholat yang lain. Ya, kuburan bukan tempat sholat. Kenapa boleh? Karena memang kita nggak keburu waktunya, atau mungkin nggak tahu, ketahuinya setelah 2 hari kemudian. Ya Allah, saya nggak sempat untuk, sebetulnya nggak usah sholat pun nggak apa-apa. Yang penting doa juga boleh kan. Tapi kalaupun mau menyolatkan juga nggak apa-apa. Kita datang ke kuburannya dan kita menghadap kiblat dan kita sholat jenazah di situ, tentunya tanpa rukuk, tanpa sujud. Ya, tanpa rukuk, tanpa sujud. Karena kita bertakbir saja 4 kali dan mendoakan si mayit. Iya, pertanyaan berikutnya, tadi jumlahnya 40 atau 100 yang menyolati jenazah itu dalam satu sholat berjamaah atau bisa dihitung beberapa kali sholat berjamaah. Apakah jumlahnya itu 40 atau 100 sekaligus dalam satu sholat atau nyicil? Ini namanya apa? Namanya nawar. Namanya nawar. Gimana kalau nyicil Pak Ustadz? Sebetulnya dari pagi itu sampai sore, kalau hitung-hitung semuanya ada sih 40 orang. Dari pagi sampai sore itu ada sekitar 40 orang, adalah. Iya. Tapi kalau kita lihat di hadisnya, Rasul mengucapkan di hadisnya adalah tidaklah seseorang mayit itu yang dia disolatkan oleh sekelompok
dari kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang, ini memberikan isyarat bahwa pada waktu itu secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Disolatkan oleh sekelompok dari kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang. Ya. Makanya diupayakan pada waktu-waktu yang kaum muslimin rame dan bisa hadir. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu selalu dilakukan setelah selesai sholat fardu. Karena pada waktu itulah kaum muslimin banyak sekali di masjid. Bayangkan itu, ribuan, ratusan ribu. Mungkin bisa 1 juta orang pas haji. Ya, menyolatkan jenazah 1 juta orang. Ya, subhanallah, banyak sekali keutamaannya ya. Kemudian dari penjelasan tadi, hadiah untuk orang tua disebutkan dari anak. Apakah boleh saya mendoakan selain ayah ibu, yaitu kepada kakek, nenek, buyut, paman, bude, dan lain-lain? Boleh-boleh saja. Yang masih hidup kita doakan, yang sudah meninggal pun kita doakan. Orang tua ana sebelum meninggal dunia sering sakit yang lama. Namun ana tidak tahu berapa lama orang tua ana meninggalkan puasa. Bagaimana cara ana membayar fidyahnya? Mohon diberikan gambaran berapa rupiah fidyah untuk 1 hari. Iya. Fidyah itu memberikan makan kepada 1 orang fakir miskin. 1 hari puasa Ramadan ditinggal, 1 kali memberikan makan kepada fakir miskin. Cukup memberikan makanan ya dengan nasi dengan lauk pauknya. Nasi dengan lauk pauknya. Mungkin ya 15.000 kali ya. Ya terserah antum lah mau 20.000 atau berapa, tapi yang jelas nasi plus lauk pauknya yang kita berikan kepada fakir miskin. 1 hari ditinggalkan, maka 1 kali diberikan fidyah itu kepada fakir miskin. Barangkali kita berikan yang harga 20.000 atau yang berapa silakan saja. Yang jelas kita tahu bahwa orang tua kita ada puasa Ramadan yang belum dibayar. Tahu. Kecuali kalau kita nggak tahu kan itu beda lagi. Kita tahu maka kita bisa membayarkan hutang puasa Ramadannya dengan fidyah saja. Kecuali kalau puasa nazar, maka kita bayar dengan puasa. Apakah orang seharusnya masuk neraka tetapi karena kita kirim hadiah untuknya akan membawa dia ke dalam surga dengan 9 amalan tadi? Iya, bisa saja, kenapa tidak? Insya Allah. Orang itu bisa jadi ya awalnya mendapatkan siksa kubur, bisa jadi. Atau sedang merasakan siksa kubur. Tiba-tiba Allah rubah. Allah angkat derajatnya, kemudian berpindah mendapatkan nikmat kubur dengan sebab 9 poin tadi, atau mungkin 8-nya, atau mungkin 7-nya. Bisa saja jika Allah berkehendak. Selama dia muslim. Kalau kafir ya nggak bisa. Nggak bermanfaat sama sekali. Selama orang itu matinya sebagai seorang muslim, tetap bermanfaat. Kiriman doa dan amal soleh yang lain yang diperuntukkan kepadanya. Karena dia muslim. Ya. Tapi kalau kafir tidak bermanfaat. Makanya aneh ya, adanya orang kafir, ya kemudian didoakan oleh kaum muslimin yang masih hidup. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah rahmati dia. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Nggak akan sampai semuanya. Karena orang kafir sudah ditetapkan bahwa mereka pasti akan mendapatkan siksa dan kekal abadi selama-lamanya tanpa bertepi waktunya. Ya. Kemudian Afan Ustadz, apa hukumnya memindahkan kuburan? Memindahkan kuburan makam orang tua, yaitu bapak ana, yang qadarullah meninggal terkena COVID dan dimakamkan di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan sekarang rencananya makam tersebut mau dipindahkan ke pemakaman elit. Pemakaman elit. Kemarin pemakaman apa? Kemarin COVID, sekarang elit. Masya Allah. Semua ini atas keinginan kakak ana tertua. Sementara ibu dan saudara yang lainnya sebenarnya menolak. Tapi akhirnya mengikuti dan setuju. Yang saya tanyakan apa hukumnya dan efeknya untuk orang yang meninggal tersebut. Mohon penjelasan. Sekarang begini ya.
kalau kita tahu bahwa yang kemarin meninggal karena COVID itu dikuburkan di areal pemakaman yang bercampur baur, Islam, yang Muslim maupun kafir, itu kan nggak boleh. Tapi terjadi kan? Saya mendengar informasi seperti itu. Karena mungkin karena kondisi darurat segala macam ya, bingung juga mau dikuburkan di mana, maka disamakan saja. Yang Muslim di situ, yang kafir di situ, di satu areal. Itu nggak boleh secara hukum. Nah, ketika itu mungkin karena kondisi darurat. Ketika kondisi sudah stabil, seperti sekarang misalnya, dan lalu kita ingin memindahkan, ya kita pindahkan. Karena hukum asalnya tidak boleh. Kaum muslimin yang meninggal dunia dikuburkan di areal di situ juga orang-orang kafir. Yang kafir-kafir, yang muslim-muslim, tempatnya terpisah areal pemakamannya. Bukan jadi satu. Kalau kemarin ya barangkali karena bingung ya, karena nggak ada lagi tempat pemakaman, terpaksa darurat sementara. Nah, maka kalau seandainya memang seperti ini, ya, maka hendaknya dipindahkan. Yang dipindahkan siapa? Mungkin Muslimnya yang dipindahkan pemakamannya, atau yang kafirnya dipindahkan ke tempat yang lain. Salah satu. Ya, tinggal dilihat areal ini nantinya difungsikan untuk areal Muslim atau kafir. Kalau memang ini untuk kafir juga, maka dipindahkan saja. Ya, yang mayat Muslim tadi dipindahkan ke tempat yang lain. Meskipun memang yang namanya nikmat kubur atau siksa kubur itu adanya di mana? Di alam kubur, bukan di kuburan. Wah, ini jadi satu nih sama orang kafir. Nanti kalau orang kafir disiksa, kena nih sama saudara kita sebelah yang Muslim. Bukan begitu. Kita jangan melihat dari sisi dunia. Alam kubur itu alam yang lain. Siksaan itu di alam kubur, bukan di kuburan. Itu hukum asalnya. Ya, kalau kita gali kuburannya orang kafir, ya mungkin masih utuh. Nggak ada tanda-tanda boleh disiksa. Karena memang siksaan itu hukum asalnya di alam kubur, bukan di kuburan. Tapi tetap saja meskipun seperti itu terlarang untuk menjadikan satu areal yang sama, ya, areal kuburan kaum muslimin dan orang kafir. Makanya di keluarga saya juga ada yang seperti ini, ya, di keluarga saya juga ada yang seperti ini karena kemarin katanya kondisi darurat, ya, dibawa oleh tim dari rumah sakit kan, kadang-kadang pihak keluarga pun nggak boleh mengurusnya. Semuanya diurus oleh tim rumah sakit. Dikuburkan di mana? Nah, dilihat oleh keluarga, oh di sana. Ternyata yang kafir pun di sana juga, sebelah-sebelahan, ya, bercampur baur seperti itu. Nah, ketika kondisi sudah stabil, keluarga saya pun mengambil inisiatif, kemudian kita sepakat, mereka bertanya juga kepada saya, digali kembali dan dipindahkan mayitnya ke pemakaman areal kaum muslimin. Apakah badal haji bisa diwakilkan oleh orang lain? Boleh. Ya, badal haji untuk orang tua kita bisakah diwakilkan oleh orang lain? Boleh. Untuk badal haji nggak mesti anaknya. Karena itu pun terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang lain yang tentunya kita lihat dia amanah, dia ikhlas, ya, dia orang yang berilmu. Ya, kita harapkan hajinya benar, haji mabrur. Nah, ketika itu dia pun sudah pernah berhaji terlebih dahulu. Dia menghajikan orang tua kita yang kedua kalinya, atau mungkin yang ketiga kalinya. Intinya kita minta tolong kepadanya. Kalau memang perlu dikasih uang, ya kasih uang. Ya, mungkin dia butuh untuk biaya keberangkatan dan lain-lain. Bab nazar, apa hukumnya jika saat almarhum bernazar tidak diketahui oleh wali si mayit? Ya nggak apa-apa, namanya nggak tahu. Ya, keluarganya nggak tahu kalau dia ini pernah bernazar, ya sudah. Berarti kita nggak usah melakukan apa-apa. Ini kan kalau kita tahu bahwa dia pernah bernazar, maka kita melakukan nazarnya. Pak Ustadz, ibu ana berhutang dengan pihak bank. Dalam perjanjian, jika meninggal, maka hutangnya dianggap lunas oleh pihak bank. Ini nggak boleh ya. Meminjam uang dengan bank. Itu jelas, ada transaksi apa? Riba. Riba ya. Karena kita minjam uang di bank itu pasti kembalinya lebih besar. Kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Sepakat semua para ulama bahwa setiap
Setiap pinjaman, setiap hutang yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Nggak boleh. Kita hutang piutang itu memberikan pinjaman uang kepada orang lain harus sosial semata-mata karena Allah. Bukan ingin mendapatkan keuntungan. Pinjam 1 juta, kembali 1,2. Pinjam 5 juta, kembali 6 juta. Nggak boleh. Nggak boleh ada selisih. 5 juta, kembali 5 juta. Tidak boleh disyaratkan dari awal. Persyaratan dari awal bahwa saya pinjamkan Anda 5 juta ya, tapi kembalinya 7 juta ya. Nggak boleh. Nah, pihak bank kan seperti itu. Itu riba. Dan jenis seperti ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Riba fadl. Atau riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu berjanji 1 bulan dikembalikan. Kalau terlambat, kena denda penalti. 2 bulan, kena denda lagi. 3 bulan, kena denda lagi. Nambah. Itu riba juga. Jadi, bertambah dari jumlah asalnya. 1 juta menjadi 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita bahas ya, tidak boleh berhutang dengan pihak bank yang jelas-jelas mempraktikkan riba. Nah, di sini ibunya berhutang dengan pihak bank, tapi dalam perjanjian jika meninggal maka hutangnya dianggap lunas oleh pihak bank. Dan ibu Ana meninggal ketika hutangnya belum lunas. Bagaimana ini hukumnya, Ustadz? Ya. Kalau belum lunas, maka kita bayarkan. Sebagai anaknya ataupun kaum muslimin yang lain bisa beramal saleh. Tapi ternyata di sini dianggap lunas oleh pihak bank. Ya sudah, selesai. Pihak bank mengatakan seperti itu. Kalau dia mati, maka selesai juga hutangnya dianggap lunas. Ya sudah. Berarti kita tidak usah bayar lagi. Ya, dari sisi itu selesai hutang, tapi dari sisi pinjamnya duit itu caranya salah. Itu berdosa dia, berdosa besar. Ya. Kata Nabi apa? Barang siapa yang makan harta riba, ya, dia yang makan harta ribanya, dia meminjamnya, dia sebagai saksinya, dan dia sebagai pencatatnya, maka semua dosanya sama. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allah melaknat. Bayangkan dosanya melaknat ini. Allah melaknat orang yang makan harta riba. Siapa? Pihak bank. Dan Allah melaknat orang yang membayar ribanya. Siapa? Itu nasabah. Nasabah membayar ribanya. 5 juta jadi 7 juta. Dilaknat oleh Allah, kata Nabi. Dan orang yang menjadi saksinya, 2 orang saksinya dan sebagai pencatatnya. Semuanya dosanya sama. Tidak ada perbedaan. Ya, meskipun hutang sudah selesai, tapi dosanya tadi merupakan dosa besar, ya, maka doakan semoga dia diampuni oleh Allah. Bolehkah hutang si mayit lunaskan sendiri oleh orang yang dihutangi? Misalnya si A berhutang kepada si B, dan si B mengikhlaskan hutangnya. Ya boleh-boleh saja. Bagus banget kalau begitu kan. Berhutang kepada seseorang, dia nggak mampu bayar. Tapi orang itu, udahlah saya ikhlaskan, udah saya halalkan. Nah itu Masya Allah. Jadi dia beramal soleh juga. Saya dulu pernah tidak membayar kartu kredit. Hingga sekarang belum terbayarkan kartu kredit. Apa harus dibayarkan? Mengingat nominalnya sudah lupa. Nominalnya lupa. Kalau utang aja lupa tuh. Ya. Kalau orang utang sama kita, dicatat semua. Siapa aja yang pernah hutang sama kita, ditagih lagi kan. Tapi utang kita sama orang, lupa. Anda lupa. Masya Allah. Ya kalau memang kita berhutang sama orang, bayar. Tapi jangan bayar tambahannya, ribanya. Dihindari. Kalau memang bisa dihindari, dihindari. Tapi jumlah nominal aslinya 1 juta, tetap kita bayar 1 juta. Ya, coba kita perkirakan, ingat-ingat ya. Barangkali kita bisa mengingat jumlah berapa sebenarnya hutang kita kepada orang lain. Ini masih banyak ini, Masya Allah. Masalah hutang-hutang yang banyak nih. Apakah doa-doa untuk orang tua yang sudah meninggal, yang diberikan anak yang pernah melakukan perbuatan dosa, dapat sampai kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal tersebut, Ustadz? Jadi anak ini pernah berbuat dosa, apakah berzina dan lain-lain. Apakah sampai doanya? Ya bisa saja.
Ya mungkin dia berbuat dosa, tapi kan dia bertaubat. Insya Allah, ketika orang itu bertaubat, dengan taubat nasuha, dosa apapun, asalkan taubat nasuha, maka dosanya diampuni oleh Allah. Maka ketika dia mendoakan orang tua, besar peluang untuk dikabulkan. Ya, yang penting dia bertaubat. Karena siapa dari manusia yang nggak punya dosa? Semua manusia punya dosa, termasuk saya. Tapi kita bertaubat, minta ampun kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya, tapi kalau tidak bertaubat, nah ini jadi masalah. Seorang anak ingin mendoakan orang tua, tapi si anak nggak taubat-taubat, tetap dosa istiqomah. Dosanya istiqomah, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa-dosa besar bahkan. Nah ini adalah bisa jadi tidak dikabulkan doanya. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan karena dia terus-menerus dalam kemaksiatan dan tidak mau bertaubat. Ustadz, apabila kita membayarkan hutang si mayit yang sudah lama, apakah sebanyak hutang yang dia pinjam atau sesuai nilai uang yang berlaku saat bayar hutang? Misal saat berhutang harga emas ya, 500 rupiah. Apakah saat membayar mengikuti harga emas saat membayar hutang? Kalau dirupiahkan, misalnya gini, emas 10 gram. Dia orang itu berhutang 10 gram emas. Maka dibayarnya 10 gram emas. Sama. Ketika dilunasi, dia pinjam emas 10 gram. Dibayarnya juga dengan emas. Sama. 10 gram juga. Meskipun terpaut 3 tahun. Sama-sama 10 gram. Maka ini tidak ada ribanya. Ya. Atau begini, 10 gram di 3 tahun yang lalu, berapa jumlah rupiahnya? Ya. Sekarang dia bayar juga dengan rupiah seperti 3 tahun yang lalu. Rugi nggak dia? Rugi. Mendingan dia bayar dengan emas juga. Karena bisa jadi emas itu sudah berbeda harganya di zaman pada waktu dia membayarnya. Maka yang terbaik adalah ketika meminjam emas 10 gram, 3 tahun kemudian dia ingin melunasi, bayar juga dengan bayar juga dengan emas 10 gram. Ya. Dengan emas 10 gram. Ya. Jangan dengan uang, misalnya pinjam 1 juta, 3 tahun kemudian bayarnya 4 juta. Nah, itu nggak boleh. Itu riba namanya. Tapi kalau emas, dibayar dengan emas. Itu yang terbaik. Atau begini, 10 gram emas 3 tahun yang lalu, sekarang dibayar dengan 10 gram emas juga, tapi nggak berbentuk emas. Tapi nilai rupiah di 3 tahun itu, di tahun sekarang ini, 10 gram itu berapa sih di tahun ini? Nah itulah, dikasih uang. Paham nggak? Jadi 10 gram emas, 3 tahun kemudian dibayarnya 10 gram emas. Sama-sama 10 gram emas. Ini cara pertama. Cara kedua, 10 gram emas, nah 3 tahun kemudian dibayarnya 10 gram emas tapi tidak berupa emas. Tapi rupiah, yang rupiahnya senilai dengan 10 gram emas di tahun itu. Nah itu, jadi seperti itu ya. Tidak ada riba ya. Orang tua saya sudah di badal haji dulu dengan menggunakan jasa badal haji dari tour travel orang lain. Jika ada rezeki berikutnya dan jika anaknya sudah berhaji 1 kali, mana yang lebih afdol Ustadz? Anaknya berhaji lagi yang kedua kali atau membadalkan lagi haji orang tua oleh anaknya sendiri? Kalau orang tuanya sudah dibadalkan haji, ya sudah selesai. Dulu kan sudah dibadalkan oleh pihak travel ya. Ya. Sekarang anaknya ingin menghajikan lagi, kan sudah kemarin. Kecuali kalau kita lihat memang tidak sah, ya maka anak bisa menghajikan kembali. Tapi kalau sudah sah, maka cukup, ya anak tidak perlu membadalkan kembali orang tuanya. Bagaimana kalau bernazarnya dalam hati? Bernazar dalam hati belum diucapkan, tapi orang tersebut sudah meninggal dan tidak diketahui oleh orang lain nazarnya tersebut. Ya sudahlah, nggak diketahui oleh orang lain. Apalagi ini nazar di hati. Nazar di hati tidak sah. Nazar diucapkan kata para ulama.
Ya Allah saya bernazar, meskipun Allah tahu isi hati seseorang, tapi diucapkan. Di hati itu baru keinginan. Nah dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan dengan nazar itu diucapkan. Ya Allah saya bernazar dengan engkau, ya, apabila begini, maka saya akan begini dan begini. Ya, diucapkan dengan lisan, bukan sekedar di dalam hati saja. Apabila si mayit meninggal dan dia meninggalkan hutang, dan telah dimaafkan hutangnya, telah dianggap lunas gitu ya, oleh si pemberi hutang. Apakah masih ada urusannya si mayit terhadap Allah? Ya selesai. Karena orang yang memberikan hutang itu sudah memaafkan dan menganggap lunas. Ya, ya demikian barangkali sampai di sini. Sudah jam 11 lewat ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Hadiah terindah setelah kematian. Kita bahas kurang lebih 9 poin yang bisa kita persembahkan, yang bisa kita hadiahkan kepada orang-orang yang kita inginkan, terutama orang-orang yang kita cintai. Semoga dengan apa yang kita lakukan itu, maka mereka pun mendapatkan manfaat. Manfaat di alam kuburnya, manfaat di padang mahsyar, manfaat ketika dihisab, ketika diberikan buku catatan amal, manfaat ketika melewati sirat, ya, dan manfaat sampai mereka masuk ke dalam surga. Ya, mumpung kita masih hidup, maka perbanyaklah kita memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu bukti bahwa kita mencintai mereka, kita menyayangi mereka, dan kita pun rindu untuk bertemu dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.